Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Abdul Mukti. Saya akan menjelaskan tentang hasil laporan pelaksanaan magang 2 di MTSN 3 Kediri tahun pelajaran 2020-2021. Langsung saja saya ke bagian mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Yang pertama, hasil telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, yaitu dari pengamatan yang saya lakukan selama melaksanakan magang 2 bahwa MTSN 3 Kediri sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi dengan mengacu KMA terbaru. Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, kebanyakan komponen dari kurikulum 2013 revisi sudah terlaksana dan sudah memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah, di mana ditunjukkan dalam kegiatan pembelajaran siswa dituntut agar menerapkan pendekatan yang dikenal dengan 5M dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dituntut agar mampu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Dengan menerapkan kelima pendekatan tersebut dalam kegiatan pembelajaran, siswa akan menjadi lebih aktif, kreatif, dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, telaah strategi pembelajaran. Seperti yang saya amati di MTSN 3 Kediri, dinilai telah sesuai dengan materi serta karakteristik dari peserta didik, di mana kita ketahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan kini berbeda dengan sebelumnya, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring sehingga tidak memungkinkan adanya tatap muka antara guru dan siswa, sehingga membutuhkan metode yang tepat. Untuk itu, dari pendidik MTSN 3 Kediri sendiri menggunakan metode ceramah, di mana dalam praktiknya guru atau pendidik membuat file atau buku mata pelajaran, presentasi melalui aplikasi WhatsApp, dan penyampaian materinya. Yang ketiga, telaah sistem penilaian. Sistem penilaian yaitu suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Untuk teknik dan dalam penilaian mencakup aspek yakni kehadiran dan keaktifan, pengumpulan tugas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Penilaian kehadiran dapat diambil dari hasil absen peserta didik dalam setiap mengikuti pelajaran, dan untuk aspek keaktifan dapat diambil dari hasil diskusi dan pengumpulan tugas. Lalu yang keempat, rancangan RPP. RPP mata pelajaran Akidah Akhlak ini dinilai sudah sangat baik karena telah menyantumkan komponen-komponen pokok yang harus ada dalam satu RPP. Pendidik merancang RPP mata pelajaran Akidah Akhlak dengan rinci dan sistematis, sehingga peneliti mencoba membuat RPP mata pelajaran Akidah Akhlak dengan lebih singkat berdasarkan arahan RPP satu lembar yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yang baru. Lalu yang kelima, pengembangan media pembelajaran. Berdasarkan hasil telaah pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 di MTSN 3 Kediri, media digunakan oleh pendidik dinilai cukup bervariasi, di mana hal ini ditujukan dengan media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa file buku mata pelajaran dari buku paket serta aplikasi yang lain yang mendukung. Dalam pemilihan media tersebut tentunya didasarkan pada kesesuaian terhadap materi serta karakteristik dari peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal. Lalu yang keenam, pengembang bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan beragam, tujuannya untuk saling melengkapi antara satu sumber dengan sumber yang lain dari pembahasan yang ada sesuai dengan lampiran yang sudah tertera. Lalu yang ketujuh, pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, berisi petunjuk langkah-langkah yang untuk menyelesaikan suatu tugas dalam mengacu kompetensi dasar yang akan dicapainya. Manfaat dari LKPD diantaranya yaitu membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar,
membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir, pengembangan perangkat penilaian. Dalam pengembangan perangkat penilaian yang digunakan dalam pembelajaran sangat bermacam-macam. Bisa berupa konfirmasi kehadiran dan keaktifan, pengumpulan tugas tepat waktu. Lalu penilaian dalam aspek sikap. Dalam penilaian aspek sikap memiliki beberapa kriteria. Dalam hal ini yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Dari beberapa kriteria tersebut, pendidik akan menilai bagaimana sikap peserta didik dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Dan penilaian dalam ranah kognitif atau pengetahuan, penilaian ini untuk mengetahui seberapa dalam peserta didik memahami akan materi yang telah dijelaskan oleh pendidik. Lalu penilaian ranah kognitif dapat berupa tes soal yang ada di aplikasi yang disediakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.